Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mujtabah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah untuk selalu dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi di kajian kita pada hari ini, Indonesia Ngaji Online tentunya, yang mana insya Allah eh, kajian kita pada hari ini akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam ya. Insya Allah sepekan sekali ya kajian kitab Al-Hikam yang pekan lalu kita sudah lakukan bersama guru kita insya Allah Kiai Haji Muhammad Shofar Mawardi. Dan insya Allah tema kita pada hari ini adalah ikhlas adalah ruh amal ibadah. Ya, seperti apa nanti pembahasannya? Karena kalau kita membaca sedikit potongan atau apa namanya tulisan daripada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu yang artinya berbunyi seperti ini: perbuatan kita hanyalah sebatas gambaran luaran saja, adapun ruh atau substansi dari perbuatan itu adalah cahaya keikhlasan yang ada padanya. Dalam kita melakukan amal perbuatan apapun bentuknya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap ikhlas dan menjauhi sikap ria. Ikhlas sendiri merupakan pekerjaan hati yang tidak akan tampak secara zahir. Orang yang ikhlas adalah orang yang mampu melepaskan segala bentuk keinginan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Landasan dari agama adalah ikhlas, yaitu mengerjakan sesuatu semata-mata murni sebagai bentuk pengabdian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ikhlas bisa diibaratkan sebagai bentuk dedikasi kita kepada pekerjaan tersebut. Bekerja karena dasar cinta dan komitmen yang tinggi dan bukan hanya sekedar karena meraih gaji. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut detailisasinya seperti apa bersama Kiai Haji Muhammad Shofar Mawardi. Namun sebelum kita masuk ke materi, insya Allah kajian Indonesia Ngaji Online ini akan terus ada setiap hari ya. Bisa di pukul 10 pagi, pukul 1 siang, atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik sahabat dan pemirsa wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah ruh amal ibadah. Dan tadi sudah kita dengarkan sedikit ya penjelasan atau mukadimah awal dari pembahasan kita pada hari ini, dan insya Allah kita langsung saja ke materi bersama Kiai Haji Muhammad Shofar Mawardi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Kiai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya selalu sehat walafiat ya, kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Kiai, nah ini terkait dengan tema kita hari ini, ikhlas adalah ruh amal ibadah. Tadi sudah sedikit coba saya sampaikan, cuman ini saya masih tampaknya masih perlu penjelasan lebih lanjut nih Kiai, seperti apa. Dan pemirsa Wakaf TV juga tentunya sama ya, seperti itu. Karena memang kajian kitab atau kitab Al-Hikam ini memang harus kalaupun kita membaca syarahnya, nah itu juga harus disyarah lagi oleh siapa ya? Oleh seperti narasumber kita pada hari ini, yaitu Kiai Muhammad Shofar Mawardi. Memang sudah sering ya, memang ininya ya, bidangnya salah satu bidang beliau adalah menjelaskan terkait dengan kitab daripada kitab Al-Hikam ini.
Baik, Kiai, langsung saja. Tafadhol masykur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Wakaf TV dimanapun berada, para sahabat Wakaf, BWA, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita tambahan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa banyak beramal yang ikhlas lillahi ta'ala. Sebab ikhlas ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam amal ibadah kita. Memang ikhlas bukan merupakan syarat ataupun rukun yang membuat ibadah itu sah atau tidak sah. Namun menjadi sangat penting karena ikhlas adalah merupakan ruh daripada tiap amal-amal ibadah kita. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ta'ilah pada kitab Al-Hikam di hikmah yang ke-10. Beliau menyatakan, Al-amalu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-amalu suwarun qa'imatun. Amal-amal itu seperti gambar-gambar atau patung-patung yang berdiri. Wa arwahuha wujudu sirril fiha, sedangkan ruhnya atau nyawanya daripada gambar ataupun patung daripada amal-amal itu adalah adanya rahasia ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Imam Naji Al-Ahsani dalam Syarah Iqwadul Imam beliau menjelaskan, al-akmalu kulluha asbahun wajsadun. Amal-amal itu semuanya diibaratkan sebagaimana orang dan badan-badan. Jadi amal-amal itu digambarkan sebagai orang ataupun badan, wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, sedangkan ruhnya, nyawa di dalam badan-badan orang itu adalah ikhlas yang ada di dalamnya. Fakama la qiyama lil asbai ila bil arwahi wa ila kanat maitatan sakitatan, maka sebagaimana badan manusia itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya ruh-ruh yang ada di dalam badan manusia itu. Dan kalau tidak ada ruhnya, maka badan manusia itu akan menjadi mati, akan menjadi mayat, akan menjadi bangkai yang jatuh. Jangankan dia pergi kemana-mana, berdiri pun tak sanggup. Jangankan berdiri, duduk pun tak sanggup. Kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyati wal qalbiyati, maka seperti itu pula lah tidak ada berdiri, tidak ada tegak bagi amal-amal yang sifatnya badaniyah maupun yang sifatnya qalbiyah, zahir maupun batin, illa biwujudil ikhlasi fiha, kecuali dengan adanya ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Wa illa kanat suwaran qaimatan wa asbahan khawiyatan la ibrata fiha. Dan jika tidak ada ikhlas di dalam amal itu, maka amal-amal itu dia adalah seperti gambar-gambar ataupun patung-patung yang berdiri, ataupun badan-badan yang kosong, yang tidak ada nilai dengan hal-hal itu semuanya. Nih Hendrik seandainya belum menikah, ditawari untuk dinikahkan dengan seorang gadis yang cantik jelita, mau enggak kira-kira? Mau kan? Mau enggak kira-kira? Mau. Kalau belum menikah misalnya. Ya, kalau belum menikah ditawari menikah dengan seorang anak gadis yang cantik jelita, anak orang kaya, mau? Wah, mau itu, Kiai. Tapi enggak ada ruhnya. Waduh. Itu dia. Cantik jelita anak orang kaya sudah tidak ada ruh, tidak ada nilai lagi. Nah, amal-amal yang tidak ada ikhlas di dalamnya itu tuh gambarkan seperti itu. Kalau Imam Ghazali ini misalnya kita bisa baca dalam kitab yang lain, misalnya kitab Nasruddiniyah, ketika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menerangkan tentang masalah sholat ya. Dan sholat itu, ruh di dalam sholat adalah khusyuk. Dan khusyuk dalam sholat itu artinya adanya keikhlasan di dalamnya.
Itu kalau ada orang sholat gitu, yang lengkap dia, syarat rukunnya, sunahnya lengkap, tapi tidak ada khusyuk, tidak ada ikhlas, itu seperti orang yang mempersembahkan kepada raja seorang hamba sahaya yang sempurna anggota-anggota badannya, tapi tidak ada ruhnya. Jadi dia seperti mempersembahkan mayat hamba sahaya kepada raja. Kira-kira diterima atau malah dihukum sebagai sebuah penghinaan kepada raja. Itu yang ditulis oleh Imam Ghazali yang kemudian dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasruddiniyah ketika bicara tentang sholat. Dan Imam Ibnu Al-Asani dalam kajian kita ini beliau menggambarkan bahwa amal-amal, baik itu amal badaniyah, zahiriyah, dan amal-amal sifatnya qalbiyah, itu tidak akan bisa tegak menjadi benar-benar sebuah amal yang bernilai, yang punya ibrah atau ungkapan dan penilaian, kecuali kalau di dalamnya ikhlas. Kalau tidak, maka yang menjadi patung-patung ataupun gambar-gambar ataupun badan-badan kosong yang tidak ada nilainya sama sekali di dalamnya. Al-Quranul Karim surat Al-Bayyinah ayat 5 telah berkali-kali kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan di dalam mereka umat Islam itu diperintahkan kecuali supaya mereka itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, halnya memurnikan, membersihkan, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, hunaba'a, dengan menjalankan agama yang lurus, yang condong kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat wakaf BWA dan pemirsa Wakaf TV dimanapun berada, mari kita bersama cermati apa yang dulu Rasulullah SAW pernah sabdakan. Dari Mahmud bin Labid, sungguhnya Rasulullah SAW diriwayatkan beliau pernah bersabda, inna ahwaba ma'akhabu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu sekalian itu adalah asyirkul asghar. Sahabat bertanya, wa ma asyirkul asghar? Apakah itu asyirkul asghar? Syirik kecil itu ya Rasul? Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu asyirkul asghar? Apa itu syirik kecil itu ya Rasulullah? Kala beliau bersabda, ar-riya'u, riya, pamer. Zaman sekarang Masya Allah, kalau kita haji ataupun umrah, kadang-kadang ada orang sedang ibadah sibuk dengan update status. Update status ketika tawaf 7 kali. Guys, alhamdulillah putaran pertama telah selesai, menuju putaran kedua. Nanti putaran ketiga terus sampai ke-7. Semua tahapan-tahapan ibadah umrohnya itu disiarkan langsung secara pribadi. Bahwa mungkin ada pihak daripada lembaga apa mendokumentasikan atau bukan menyiarkan, itu urusan lain, tapi bukan kita sendiri. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, kadang-kadang orang yang menyiarkan dirinya sendiri. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia riya dan sebagainya, namun itu sangat dimungkinkan, mudah untuk kemudian terkena apa yang namanya riya, asyirkul asghar. Apa bahayanya? Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akan berfirman kepada orang-orang yang dulu di dunia suka pamer itu. Pada hari kiamat, ketika manusia dibalas amal-amal mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, idhabu ilal ladina kuntum turu'una fid dunya. Pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu sekalian dulu pamer kepada mereka di dunia. Ibarat yang kalau kalian dulu pamer kepada calon mertua, sono pergi kepada mertua kamu. Yang dulu pamer kepada atasan, sono pergi kepada atasan. Yang dulu pamer kepada follower, sono pergi kepada para follower. Pangduru hal tajiduna indahum jazaa.
Apakah kamu sekalian akan menemukan di sisi mereka balasan? La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Wakaf Tiduman berada, kita di dunia ini sering sibuk sekali memikirkan tentang pandangan makhluk, tentang komen-komen daripada makhluk. Padahal makhluk itu hanya sekedar bisa memuji bila ia senang dan mencaci maki bila dia benci. Takkan lebih daripada itu. Namun kadang membuat manusia kehilangan pandangan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai nanti di akhirat ketika orang-orang diberikan balasan amal-amal mereka, orang-orang yang riak diperintahkan pergi kepada orang-orang yang dia dulu pamer kepadanya, dan disuruh juga, coba perhatikan, fangduru hal tajiduna indahum jazaa, apakah kamu sekalian, ya, perhatikan apakah kamu sekalian bisa mendapatkan balasan di sisi mereka. Para sahabat sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, itu pada waktu itu para sahabat sedang duduk-duduk, sedang menyebutkan tentang masalah fitnah Dajjal. Kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadakaru al-masjid Dajjal. Kata sahabat, Rasulullah keluar menemui kami. Pada waktu itu kami sedang menyebut-nyebut tentang masalah Al-Masih Ad-Dajjal. Satu fitnah yang luar biasa. Pada saat sekalian bicara tentang fitnah Dajjal ini, zaman sekarang kita kadang-kadang sudah keder. Milih pemimpin kita keder, bingung kita. Milih calon wakil rakyat bingung kita, keder kita ini. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang jujur dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan sebagai amanah dan sebagainya. Kita keder. Bagaimana nanti zaman Dajjal, di mana Dajjal diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia ucapkan bisa wujud. Ada orang sudah tua oleh Dajjal katakan muda kembali jadi muda. Ada orang sakit kata Dajjal, ya sembuh dia. Orang miskin kata Dajjal, kaya dia. Ada orang tadinya ibarat hidung pesek, disuruh oleh Dajjal mancung dia. Bagaimana kira-kira nanti kita menghadapi fitnah seperti itu? Sekarang kita menghadapi keadaan yang seperti ini aja sudah sering terbawa arus kepada propaganda orang-orang yang tidak menyesatkan kita. Sementara Dajjal luar biasa istidraj Allah padanya. Namun ternyata Rasulullah bersabda, ala uhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Maukah aku kabarkan pada kamu sekalian sesuatu yang aku lebih takutkan menimpa kamu sekalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang lebih bahaya daripada Dajjal Al-Masih penipu itu. Qala, Rasul berkata, kulna, bala, ya Rasul, mau kami diberitahukan mengenai masalah itu. Qala, maka bersabda Rasul, asyirkul khafiyu, syirik yang tersamar, itu yang lebih bahaya daripada Dajjal. Ayyakum ar-rajulu yusalli fayuzazzinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu bahwa seseorang ia sholat, kemudian dia dalam salat itu dia hiaskan, ia panjang-panjangkan bacaan yang umpamanya, ia indah-indahkan lagunya, ia merdu-merdukan suaranya, ia husuk-husukkan itu gerakannya. Namun itu semata-mata lima yara min nadhari rajulin, karena ia melihat adanya pandangan daripada seseorang manusia. Para sahabat sekalian, itu sesungguhnya fitnah yang lebih bahaya daripada Dajjal. Kita beramal ibadah, pengen dinilai bagus oleh makhluk, yang makhluk itu tak bisa berikan apa-apa kepada kita, kecuali sekedar mungkin memberikan like dan share, kalau sekarang istilahnya seperti itu di sosial media. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari amal itu kecuali amal yang ia memiliki keikhlasan, memiliki kebersihan, dan ditujukan dengan amal itu yang dicari adalah wajhullah. Maksudnya wajhullah itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sangat sering dibaca oleh para mubalik, surat An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni bahwa ia disekutukan. Jadi dosa syirik itu Allah tidak akan mengampuni. Maksudnya, kalau orang sampai mati dia belum taubat dan nasuha dari kesyirikannya, Allah tak akan ampuni dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik itu bagi siapapun yang ia kendaki. Wa man syirik billahi faqad iftara isman adima. Barang siapa yang syirik menyekutukan Allah, maka ia telah membuat satu dosa yang besar. Apa kaitannya dengan riya? Apa kaitannya ya dengan keikhlasan? Karena dalam perbuatan syirik itu termasuk di dalamnya syirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu riya. Riya adalah lawan daripada keikhlasan. Para sahabat wakaf dimanapun berada, para pemirsa Wakaf TV, insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga. Memang keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat rahasia. Di dalam syarah Iqadul Imam kita bisa baca, wa fi hadisin musalsalin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis musalsal yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu su'ila anil ikhlas. Beliau pernah ditanya tentang keikhlasan. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, hatta as'ala Jibril. Rasulullah ketika ditanya tentang apa itu ikhlas, beliau tidak langsung jawab. Beliau mengatakan, ya nanti saya terangkan sampai saya bertanya dulu kepada malaikat Jibril. Falamma sa'alahu qala. Tatkala Rasulullah telah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Maka malaikat Jibril jawab, hatta as'ala rabbal izzati. Baiklah ya Rasulullah, nanti saya terangkan sampai saya tanya dulu kepada Allah Rabbul Izzati. Falamma sa'alahu qala lahu. Maka tatkala malaikat Jibril telah bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Masya Allah. Mari kita cermati baik-baik ini. Malaikat Jibril mendapatkan jawaban dari Allah tentang apa itu ikhlas. Allah Ta'ala menjawab, huwa sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Yang aku titipkan rahasiaku itu. Satu rahasia dari sekian banyak rahasia itu, aku titipkan ia ke dalam hati seorang hamba yang aku cinta daripada hamba-hamba. Pada saat sekalian, kalau kita dalam amal itu bisa mencapai derajat ikhlas, itu sungguh istimewa. Kita berarti telah terpilih menjadi bagian daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipi keikhlasan. Jadi ikhlas ini adalah anugerah Allah. Anugerah yang kita bisa peroleh serta-merta karena kehendak Allah, atau diperoleh setelah kita melalui satu proses perjuangan menuntut ilmu, kemudian riyadhah mengamalkan dengan segala kesusahan, kegagalan, dan perjuangannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rahasianya keikhlasan itu, sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu. Ikhlas itu malaikat pun ya tak bisa melihatnya, sehingga kemudian malaikat bisa menuliskan. Masya Allah. Jadi ibarat
Ikhlas yang benar-benar ikhlas yang sejati. Kita nanya malaikat pun malaikat tidak tahu. Sehingga malaikat kemudian kalau saja tahu dia akan tulis, oh si fulan ikhlas, si fulan ikhlas. Wala syaitanun fayufsidahu. Dan setan pun tidak tahu siapa orang yang punya amal ikhlas itu. Sebab seandainya ada orang yang diketahui oleh setan dia ikhlas, maka ia akan dirusak ikhlasnya itu oleh setan. Qala ba'dum berkata sebagian ulama, huwa maqamul ihsani. Ikhlas itu berarti sudah masuk pada maqam ihsan, yaitu sebagaimana kata-kata daripada malaikat Jibril sendiri di hadapan Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'anna taru. Maksudnya jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka taru. Kamu menyembah Allah sebagaimana engkau melihatnya. Para sahabat sekalian, oleh karena itu, mari kita semuanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan anugerah keikhlasan dan terus bisa meningkatkan derajat-derajat ikhlas kita. Dalam pandangan Imam Ibn Al-Asani, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu ada 3 derajat. Wal ikhlasu ala 3 darajatin. Ikhlas itu atas 3 beberapa derajat. Pertama, darajatul awami. Ikhlas derajat awam. Derajatnya orang-orang umum. Wal khawasi. Dan yang kedua adalah ikhlas derajat khusus. Orang-orang yang khusus. Wa khawasil khawasi. Dan yang ketiga adalah ikhlas derajat khawasil khawas atau khususnya khusus. Dan kalau dalam keseharian ada kelas ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif. Berarti ini ibarat kita naik kendaraan begitu. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas, ada khawasil khawas. Ada keikhlasan tingkatan ekonomi, tingkatan bisnis, atau tingkatan eksekutif. Tentu di dalamnya kehormatannya berbeda, sebagaimana tuntutan-tuntutannya juga berbeda. Yang pertama adalah ikhlasul awam. Ikhlas derajat orang awam. Fa ikhlasul awami, ya, maka ikhlas derajat orang awam itu adalah huwa ikhrajul khalqi min mu'amalatil haqqi. Orang-orang awam sudah bisa disebut dia punya amal ikhlas apabila ia sudah bisa mengeluarkan makhluk dari muamalah kita dengan Allah al-haq. Jadi ketika kita ini sedang sholat, kemudian kita bisa keluarkan makhluk dari sholat kita, itu sudah ikhlas. Kalau kita sedang zikir dan doa, kemudian kita keluarkan manusia dari lingkup zikir doa kita, itu ikhlas. Kalau kita sedang haji, sedang umrah, kemudian kita keluarkan manusia dari lingkup ibadah haji umrah kita, itu namanya ikhlas. Walaupun masih ma'atolabil khududid dunyawati wal ukhrawiyati, walaupun dalam hal ini dia ibadahnya sudah dilepaskan daripada keterkaitan dengan manusia, namun dalam hati masih mencari kesenangan-kesenangan duniawi dan ukhrawi. Tahibdil badani, seperti minta dijaga badannya, diberi sehat, diberi selamat. Wal mali, seperti juga masih tetap minta harta yang banyak, yang berkah. Wasa'ati rizki, dan luasnya rizki. Wal kusuri, dan ingin mendapatkan istana. Wal khuri, dan bidadari, dan sejenisnya. Jadi bagi kita orang-orang awam, ketika kita ibadah, sudah tidak lagi dikait-kaitkan dengan manusia, tidak lagi digantungkan kepada makhluk. Walaupun kita masih berharap kepada Allah agar diberikan kesenangan dunia dan akhirat, ya Allah, kita minta kepada agar badan kita dijaga keselamatannya, kita diberikan harta yang luas dan barokah, kita bermohon bisa membangun rumah yang bagus di dunia, dan mendapatkan istana dan bidadari di akhirat, di surga nanti. Itu sudah masuk kategori ikhlas dalam tingkatan atau derajat orang-orang awam. Yang terpenting adalah dalam ibadah-ibadah kita yang merupakan interaksi dengan Allah,
kita keluarkan manusia dari terlibat di dalamnya. Jangan sampai misalnya kita membaca Al-Quran dalam sholat karena nyari pandangan makhluk. Kalau jadi imam biar dikatakan, wah imamnya banyak hafalan, imamnya suaranya bagus, lagunya indah. Demikian juga muadzin, kalau memandangkan adzan sengaja dipanjang-panjangkan biar orang mengatakan, wah napasnya dia panjang gitu, tidak putus-putus gitu. Itu tingkat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikhlas derajat khawas. Ikhlas derajat khusus. Wa ikhlasul qawasi, sedangkan ikhlasul qawas, ikhlas yang derajat khusus, apa itu? Tolabul khududil ukhrawiyati dunat dunyawiyati. Kalau ikhlas yang khusus itu ya dalam ibadahnya itu selain sudah tidak lagi melibatkan manusia di dalam tujuan-tujuannya ataupun proses-prosesnya ingin mendapatkan anugerah Allah itu, ia semata-mata menunaikan ibadah untuk mendapatkan bagian-bagian kebahagiaan akhirat. Sudah tidak lagi berbicara tentang urusan-urusan dunia. Namun para sahabat sekalian, kita tidak khawatir. Orang yang hidupnya benar-benar dia fokus untuk membangun keselamatan di akhirat, dia tidak ingin di akhirat itu akan berhadapan dengan banyak sekali permasalahan dan tanggung-jawaban, maka orang-orang ini justru oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsi." Barang siapa orang yang ia kehendaknya itu adalah tanaman akhirat, panen akhirat, untung akhirat, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan untuknya di dalam tanaman dan keuntungannya itu. Bahkan diberikan pahala berlipat ganda 10 kali lipat, 25 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan kelipatan tak terhingga. Orang yang niatnya akhirat, akhirat diperoleh sebagai tujuan, dunia diperoleh sebagai tambahan. Namun tidak sebaliknya. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa orang yang ia kehendaknya adalah panenan dunia, tanaman dunia, panenan dunia, keuntungan dunia, maka kami Allah Ta'ala akan berikan untuknya sebagian daripada dunia itu dan tidak ada bagian sedikitpun baginya di akhirat. Kalau kita bertanya kenapa umat Islam akhir zaman ini kecenderungannya terkalahkan, ya, terpinggirkan, terpuruk dalam kompetisi kehidupan dengan umat lain, karena banyak di antara umat Islam telah kehilangan keikhlasan dan telah kehilangan niat untuk membangun akhiratnya. Sehingga yang terjadi akhirnya apa? Karena tujuannya dunia, maka dunia dibuat begitu besar oleh Allah. Sehingga umat Islam menjadi seperti pungguk yang merindukan bulan. Kemudian derajat keikhlasan yang keempat, yang ketiga adalah derajat ikhlas khawasil khawas. Wa ikhlasu khawasil khawasi ikhrajul hududi bil kuliyati. Kalau derajat ikhlasul khawasil khawas, ikhlas khawasil khawas, derajat ikhlas eksekutif nih. Di atasnya awam, di atasnya khawas, masih ada khawasil khawas, yaitu keikhlasannya berubah apa? Mengeluarkan kesenangan-kesenangan secara keseluruhan. Jadi dalam ibadahnya sudah tidak lagi dalam rangka mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawiyah dan kesenangan-kesenangan ukhrawiyah yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan dalam hal ini? Fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyati. Maka ibadah beliau-beliau yang sudah tingkatan khawasil khawas nih, ikhlasnya para wali, ikhlasnya para sahabat, di atasnya lagi adalah ikhlasnya Rasulullah. Ibadah-ibadah beliau itu adalah dalam rangka tahqiqul ubudiyah, merealisasikan penghambaan kepada Allah.
Kita kan dicipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi dilakukan ibadah-ibadah itu tanpa minta apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Minta dunia tidak, minta akhirat tidak, semuanya diserahkan kepada Allah secara sempurna. Yang penting ibadah, menunaikan hak Allah sebagai al-ma'bud dan menjalankan tugas sebagai abid. Wal qiyamu biwadaifi rububiyati. Ya, wa ibadatum tahqiqul ubudiyati wal qiyamu biwadaifi rububiyati, dan ibadah itu ditunaikan karena menegakkan kewajiban-kewajiban atau menegakkan daripada kewajiban-kewajiban yang sifatnya ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan hak-haknya. Au mahabbatan wa syauqan ila ru'yati, atau ibadah-ibadah itu ditunaikan karena kecintaan dan kerinduan untuk bisa melihat muajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, lalu dari 3 macam derajat ikhlas tadi, bila kita masih berada di dalam derajat yang paling dasar, kita baru sampai kepada ikhlasul awam. Kalau ingin naik ke ikhlas yang derajat berikutnya bagaimana? Nah, untuk meningkatkan derajat ikhlas ini, ba'dul masyayikh atau sebagian para guru mengatakan, sahih amalaka bil ikhlasi. Perbaikilah, benarkanlah amalmu dengan ikhlas. Jadi amal-amal kita yang kita tunaikan itu belum jadi amal yang benar sebelum ia di dalamnya diisi dengan ikhlas. Nah, namun ikhlas itu sendiri perlu ditingkatkan. Wasahih ikhlasoka bitabari minal hali wal kuwati. Dan kemudian perbaiki, sahihkan, benarkan keikhlasanmu itu, yaitu dengan berlepas diri, dengan merasa tidak punya kekuatan. Maksudnya berlepas diri minal hauli wal kuwati, dari daya dan kekuatan diri sendiri, dikembalikan segala daya dan kekuatan itu kepada Allah dengan kalimat haqalah la haula wala quwata illa billah. Tidaklah la haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan melaksanakan taat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Para pemirsa Wakaf TV dan berada, mari kita dengarkan lagi beberapa keterangan ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, wasami'tu syekhana yaqul, kami mendengar guru kami mengatakan, madamal abdu yuraqibun nasa wa yahabuhum, madamal abdu yuraqibun nasa wa yahabuhum la yatahaqqaqu ikhlasu abadan. Selagi seorang hamba itu dia mengawasi manusia dan takut kepada manusia, maka ia tidak akan pernah bisa merealisasikan ikhlas selama-lamanya. Kalau kita dalam ibadah ini masih ngelihat-ngelihat manusia, mikir-mikir manusia, nanti bagaimana pandangan manusia, bagaimana pandangan orang, berarti selamanya kita akan belum sampai kepada hakikat ikhlas itu. Waqala aidan, ada lagi ulama berkata, la tajtami'u muraqabatul haqqi ma muraqabatil khalqi abadan. Tidak akan bisa berkumpul mengawasi keriduannya Allah beserta dengan mengawasi kesenangannya makhluk abadan, selama-lamanya. Jadi kalau kita dalam ibadah itu masih mikirin tentang komentar makhluk, sementara yang kita sebetulnya lagi mau cari itu adalah pandangan Allah, maka selagi keduanya kita mau satukan, maka selamanya juga kita tak akan bisa melakukannya. It muhalun an tashhadahu wa tashhadu wa in ait muhalun an tashhadahu wa tashhada ma'syuhu. Karena mustahil bahwa kamu bisa menyaksikan keberadaan Allah bersamaan dengan menyaksikan keberadaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang kalau sudah memandang Allah, dia tak ingin pandang yang lainnya.
tidak akan ingin lagi menengok yang lainnya. Dia telah nikmat, dia telah hanyut ya di dalam ladzatun nadharillahi ta'ala, ya, kelezatan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jalan yang paling baik atau jalan yang paling memungkinkan kita untuk bisa sampai kepada derajat ikhlas yang sesungguhnya? Di ujung dari pembahasan kita ini, Imam Ibnu Jalasani beliau mengatakan, wal hasilu la yumkinul khuruju minan nafsi ila takhallusi min daqaiqir riya'i min ghairi syai'in abadan. Kesimpulannya atau hasilnya adalah tidak mungkin nih menurut umumnya ya, seseorang itu bisa keluar dari kekuasaan nafsunya dan kemudian ia selamat daripada lembutnya keriaan-keriaan, dari lembutnya keinginan manusia untuk pamer, dari tanpa adanya seorang guru yang membimbing untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dalam hal-hal seperti ini, para sahabat sekalian, kita sangat membutuhkan guru yang membimbing kita. Yang tidak hanya membimbing dengan urusan lafaz ilmu, namun juga membimbing kita terus memperbaiki diri dan berupaya mendapatkan derajat yang lebih baik dalam ibadah dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga kabar gembira. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, betul memang sangat sulit untuk bisa mencapai derajat ikhlas yang sejati. Karena begitu sulitnya membersihkan hati dari campuran-campurannya. Namun saking begitu nilai ikhlas itu begitu tinggi, seandainya ada di antara kita manusia, pernah, barang sekali saja seumur hidup, sekejap saja kita dalam seumur hidup, punya amal yang ikhlas, najah, selamat dia. Maka sebetulnya pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki amal yang ikhlas itu? Kalaupun tidak semua amal kita, nyelip di antara amal itu yang ikhlas, kalau sudah ada, insya Allah kita selamat. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penjelasannya detail tadi ya, luar biasa. Dan memang kita tahu ya, tadi dikatakan oleh Kiai Sofar adalah ibarat tubuh yang tidak bernyawa ya. Tubuh yang tidak bernyawa itu ia hanya akan jadi jasad atau mayat ya. Kemudian jika dibiarkan ya, mayat atau jasad ini kan lama-lama membusuk dan menjadi bangkai. Kemudian itulah perumpamaan amal tanpa keikhlasan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa menghadirkan keikhlasan atau ruhnya daripada amal perbuatan. Kemudian jika kita sedang beribadah ya, kemudian kita bisa mengeluarkan atau menghilangkan pandangan manusia entah itu kita ingin dilihat orang, kita ingin dilihat calon mertua, atau kita ingin dilihat apa namanya bahwa kita mampu, bisa dan sebagainya. Ketika kita bisa mengeluarkan itu, menyingkirkan itu adalah salah satu tanda bahwa keikhlasan itu sudah bisa kita raih. Nah, meraih keikhlasan itu tadi ada tiga ya, ada tiga keikhlasan. Yang paling tinggi adalah keikhlasan eksekutif tadi ya, apa bisa dikatakan bahasa Indonesia adalah eksekutif yang paling tinggi. Dan itu memang derajatnya mungkin para nabi, kemudian para rasul itu yang memiliki keikhlasan seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi pemikiran tentang selain akhirat, itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, insya Allah kita saya akan bertanya lagi nih Kiai, beberapa pertanyaan. Namun saya akan memulainya dari pertanyaan gini. Mendengar penjelasan tentang riya tadi Kiai ya. Mendengar penjelasan tentang riya. Terus saja saya pribadi dan sahabat wakaf dan para pemirsa wakaf ini, Wakaf TV ini tidak menginginkan sifat riya itu muncul dalam setiap amal ibadah atau perbuatan kita. Adakah cara agar kita terhindar dari sifat riya
Dan jika sudah terlanjur ria nih, ya ada dua pertanyaannya. Jika kita sudah terlanjur ria nih, bagaimana cara kita menanggulanginya? Seperti itu, Kiai. Baik. Tadi saya sudah sampaikan kutipan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Imam Ghazali, beliau juga melihat bahwa masalah ikhlas ini begitu luar biasanya, begitu tinggi derajatnya, begitu sulit kita mencapainya. Bila kita mau mencapainya dengan kekuatan kita sendiri, maka sampai belum mengatakan, kalau saja ada orang dalam hidupnya itu dia bisa memiliki satu amal yang ikhlas, walau lahdatan, walaupun cuma sekejap, najah, maka dia selamat. Jadi kita tidak usah kemudian fokus kepada masalah, wah jangan-jangan amal saya ini riak, jangan-jangan amal saya ini tidak ikhlas. Wah itu jelas gitu. Kalau orang masuk kita mah hampir-hampir dikatakan semua amalnya ada yang ikhlas. Hampir-hampir. Ya. Maka yang harus kita lakukan sekarang itu adalah perbanyaklah amal. Dan setelah beramal, lupakan. Jadi kata kuncinya itu amalkan, lupakan. Amalkan, lupakan. Amalkan, lupakan. Amalkan, lupakan. Gitu. Jadi amal itu semakin terlupa, maka semakin besar kemungkinan ikhlasnya. Tapi amal semakin diingat-ingat, semakin jauhlah kita itu mendapatkan keikhlasan. Terus kemudian setelah perbanyak amal, kita terus mengkaji tentang ilmu ikhlas. Misalnya apa? Kita bahas tentang betapa buruknya yang namanya riya itu. Orang kalau riya itu nanti di akhirat suruh minta pahala kepada orang-orang yang dia dulu punya tujuan. Ada anak muda, suara bagus, merdu, berebut supaya bisa jadi muadzin ketika waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Tujuannya pingin memikat gadis cantik dekat masjid. Maka nanti di akhirat dia suruh minta pahala adzan dia itu kepada gadis dekat masjid itu. Atau dia sholat diusuk-usukkan karena dekat pimpinan perusahaan, dia suruh minta pahala kepada pimpinan perusahaan. Akhirnya rugi. Padahal pada saat sekalian ya, sebetulnya ya, dalam hidup ini, kita itu kalau untuk dengan makhluk itu tidak usah pakai tujuan atau diniatkan. Misalnya orang kerja. Orang kerja itu niatannya ibadah. Tidak usah pakai niatan cari duit. Gitu. Kenapa? Tidak usah pakai niat juga itu nanti akan dapat dia. Tapi kalau tidak ada niat ibadah, dia tidak akan dapat pahala. Kenapa kerja kita disebut ibadah? Karena kerja kita itu kan dalam rangka menjemput rizki. Rizki datang dari Allah, bisa dijemput dengan dua cara. Cara yang benar atau cara yang salah. Cara yang halal atau yang haram. Kalau kita menjemput rizki dengan menjadi pencuri, menjadi penjambret, perampok, atau pelacur, itu adalah cara menjemput rizki yang haram, yang dosa. Maka ketika kita menjemput rezeki dengan cara yang benar, yang halal, maka itu jadi ibadah. Ada pahalanya. Namun pahala itu hanya bisa didapatkan kalau kita itu ikhlas. Niatannya semata-mata ibadah karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kalau niatannya benar, caranya benar, jadi ibadah sampai pun pada hal yang orang kadang tak terpikir. Seperti kita mungkin pernah membahas di sini tentang adanya sahabat dari kalangan fuqara wal masakin yang merasa
kecewa atas keadaan dirinya, tidak bisa banyak bersedekah. Beda dengan ahlu dusur, dengan orang-orang yang banyak harta, yang sampai mereka mengatakan, "Dhahaba ahlu dusuri bil ujur." Ya Rasul, saudara-saudara kami yang berharta mereka pergi borong pala ya Rasul. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Ya, kami ngaji, mereka ngaji, ibarat begitu. Tapi mereka punya pahala berlebih lagi. Dengan kelebihan harta mereka, mereka bisa jihad fisabilillah, mereka bisa haji dan umroh dan sebagainya. Maka kemudian Rasul mengatakan, tidakkah aku ajarkan pada kamu sekalian bahwa dalam tiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, itu dapat pahala sedekah. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, wa fi bid'atikum sedekah. Dan di dalam hubungan suami istri kamu sekalian dapat pahala sedekah. Sahabat kaget, ya Rasul, apa iya? Salah seorang kami melampiaskan syahwatnya, kok dia dapat pahala sedekah? Ya, coba bayangkan. Kalau ia lampiaskan di jalan yang haram, dosa tidak dosa. Maka begitulah. Kalau hawa nafsu itu dilampiaskan di jalan yang benar, ya jadi ibadah. Menjadi sesuatu yang punya nilai sedekah. Nah, disinilah pada saat sekalian, jadi hal-hal yang kadang-kadang orang tak pernah terbayangkan itu jadi ibadah, menjadi ibadah bagi orang yang mengetahui ilmunya. Maka selain terus perbanyak amal, perbanyak kita menuntut ilmu, supaya semakin kita diberi petunjuk oleh Allah menuju kepada keikhlasan amal kita dan menghindar daripada riak-riaknya. Baik, kemudian pada sahabat sekalian, tentu dalam hal seperti ini sama ya. Konsepnya itu atau kata kuncinya bil adkari wa riyadat. Dengan zikir-zikir dan riyadhah. Dengan zikir-zikir, wirid-wirid dan latihan-latihan. Ya kita minta kepada Allah. Sebagaimana nanti jika akan kita dapatkan dalam kajian Al-Hikam kita ini, doa yang terbaik yang mana sih? Khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibu minka. Sebaik-baik yang kamu minta dari Allah adalah apa yang minta dari kamu. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishin lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan itu dalam beragama itu semata-mata untuk Allah. Maka kita minta kepada Allah. Kalau pakai bahasa Arab misalnya kita minta Allahumma inna nas'aluka ikhlasul amal misalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu keikhlasan beramal. Atau pakai bahasa kita sendiri, Allah berikanlah kepada hambamu ini keimanan yang kokoh, amal yang ikhlas, yang istiqomah dan sebagainya. Minta kepada Allah. Itu termasuk daripada permintaan yang terbaik. Dan pada sahabat sekalian, ada kabar gembira. Ini dalam kitab Al-Hikam nanti kita akan temukan. Ketika kita sudah mulai berdoa, dan sungguh-sungguh berdoa, itu tandanya kita sedang dalam proses pemberian Allah. Kapan saja Allah lepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah sungguhnya Allah sedang berkehendak untuk memberi. Kita minta kepada diberi ikhlas, berarti Allah sudah hendak memberikan kepada kita anugerah keikhlasan itu. Karena memang ikhlas adalah anugerah Allah. Ikhlas adalah rahasia Allah yang dititipkan pada hambanya yang tercinta, sampai malaikat pun tak tahu, sampai pun setan pun tak tahu. Bila saja malaikat tahu, malaikat akan menuliskannya. Bila saja setan tahu, maka setan akan merusaknya. Namun yang tahu hanyalah Allah dan hambanya itu sendiri. Baik, silakan berikutnya. Baik, ya, Masya Allah ya, kuncinya memang amalkan dan lupakan. Nah, ini menarik sekali ini ya. Jadi untuk menghindari kita dari sifat ria ya, sifat ria atau sifat tidak mengikhlaskan atau tidak lillahi ta'ala ya, seperti itu. Kemudian dengan ditambah lagi untuk memperbanyak ilmu dan juga amalan ibadah ya. Jadi kita harus berilmu, kemudian kita baru beramal ibadah. Nah, seperti itu. Jadi agar amal ibadah kita itu benar dan tidak sia-sia. Baik, Yai.
Nah, ini tadi saya agak penasaran, Kiai, Hmm. tentang ikhlas eksekutif ini. Hmm. Ini mungkin mungkin ada nggak sih, Kiai, ciri-cirinya seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia itu ikhlasnya itu levelnya level eksekutif gitu, Kiai. Ya. Ada nggak sih seperti itu? Jadi tadi udah benar itu dikatakan bahwa ikhlas tingkat eksekutif atau khawasil khawas itu ikhlasnya para nabi atau ikhlasnya sidikin, orang-orang udah benar-benar imannya kepada Allah, misalnya para wali. Ciri khas daripada golongan ini adalah dalam hidup ini yang dia lakukan semata-mata untuk memenuhi hak-hak Allah. Dia tidak bicara tentang haknya sendiri. Dia serahkan hak-hak dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipikirkan adalah hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah diibadahi. Sebagaimana kita diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka itu yang diberikan. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Dalam arti yang secara menyeluruh, bukan berarti ibadah itu hanya sholat terus, zikir terus, bukan. Tapi seluruh gerak-geriknya bagian ibadah. Termasuk tadi kerjanya ibadah. Ketemu anak istri ibadah. Menghadapi konflik juga ibadah. Semua dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah. Nah, kemudian apa keistimewaannya? Orang-orang yang derajat eksekutif atau khwasul was ini dalam hidup, dia menjadi orang yang semua keinginannya tercapai. Luar biasa kan? Ingin menjadi orang seperti itu. Menjadi orang yang hidupnya paling bahagia. Kenapa? Karena semua keinginannya tercapai. Kenapa bisa demikian? Karena beliau-beliau hidupnya tidak punya keinginan sendiri, namun mengikuti keinginan Allah semata-mata. Contoh, ya, kalau misalnya dia itu keluar rumah menuju tempat kerja, dia ikut keinginan Allah. Yang penting dia udah bangun pagi, sudah sholat subuh, sudah zikir doa, sudah sarapan, sudah berangkat lebih awal. Keinginannya supaya nanti bisa sampai ke tempat kerja lebih awal juga. Ternyata jalannya lancar betul. Alhamdulillah. Ridho dia dengan Allah. Tapi lain waktu ternyata macet. Ya tetap Alhamdulillah. Orang-orang yang sudah tingkatan eksekutif itu seperti itu hidupnya. Dia menyiapkan diri untuk menerima kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya semangat solusi. Tidak dikit-dikit iktirat bahasa kitabnya, protes gitu. Macet diprotes, mendung diprotes. Nanti kasih panas protes juga gitu. Asin diprotes, pedas diprotes. Nanti ketemu manis juga diprotes gitu. Nggak ada benar-benarnya dia itu. Orang seperti itu, Masya Allah, Masya Allah. Padahal pada saat sekalian, manusia tak punya kekuasaan sama sekali. Kita protes turunnya hujan, memang kita bisa menghentikannya. Kita protes dengan cahaya matahari yang begitu terik, memang kita bisa mendinginkannya? Tidak bisa. Maka orang-orang yang telah sampai pada derajat para kekasih Allah ini, nikmat sekali hidupnya. Contoh begini nih. Kadang-kadang kita dalam hidup ini melakukan satu kehilafan yang membuat orang itu marah kepada kita umpamanya. Bahkan kadang mencaci maki kita. Nah ini juga semestinya ya, kita siapkan diri. Kita sebetulnya sudah berusaha hati-hati, tapi kadang-kadang tetap tergelincir. Kadang-kadang masih hilaf, melakukan suatu perbuatan yang membuat orang tersinggung atau orang marah. Maka kalau kita di Maria terima aja. Karena semua itu terjadi atas kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengatakan, "Oh, saya tidak punya niatan. Saya tidak ada niat menyinggung," dan sebagainya. Menyinggung orang itu tidak perlu pakai niat. Yang perlu niat itu wudu. Yang perlu niat itu sholat, puasa.
haji umroh. Nyinggung orang itu tidak pakai niat, asal orang udah tersinggung, ya berarti itu satu kekeliruan. Ya kita minta maaf. Mohon maaf atas kata-kata saya dan tingkah saya yang menyinggung perasaan. Kemudian dia marah, kita terima marahnya. Dia mungkin mencaci maki kita terima caci makinya. Karena semua itu terjadi juga tidak lepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Dalam segala hal seperti itu. Nah, jadi ibadahnya dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, kita sebagai abid. Dia tidak mentarget ya minta supaya di dunia diberi ini itu, di akhirat diberi surga, diberi bidadari dan sebagainya. Tidak. Udah, hidup hanya satu saja, yaitu mengabdi kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat sekalian, justru orang-orang yang seperti ini hidupnya malah luar biasa. Kebanyakan orang yang sudah seperti ini, ia bisa melakukan apa yang orang lain tak bisa lakukan. Contoh misalnya, dulu pernah ada seorang kiai sepuh namanya Mbah Abdullah Salam di Kajen Pati sana itu. Itu beliau kalau pengajian umum yang rutin di pesantrennya itu yang datang ribuan orang. Itu ribuan orang itu semua dijamu makan. Pernah katanya ada tamu datang dari kota di Jakarta ini, melihat kiai yang tiap pengajian menjemput tamu apa ini kiai pada bangkrut gitu. Akhirnya dia memberikan kepada kiai itu bantuan, uang segepok ketika mau pergi itu salaman gitu. Tapi malah oleh kiai dikatakan, mohon maaf Bapak, apakah orang di kampung Bapak juga sudah diberikan bantuan seperti ini? Belum kiai. Jadi karena saya melihat kiai menjamu orang segini banyak, apa tidak merepotkan kiai, memberatkan kiai gitu. Itu orang akhirnya diajak pergi menuju ke gudang tempat beliau menyimpan makanan. Ternyata makanannya menggunung di situ. Seakan tidak ada habis-habisnya. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah benar-benar mengabdi kepada Allah, malah ia itu hidup dunianya kadang pencapaiannya orang kebanyakan tak mampu. Ia bisa menjadi jalan dibangunnya pesantren yang besar. Disantuninya begitu banyak anak yatim piatu dan sebagainya. Tapi justru orang yang hidupnya dunia, dan dunia, terbatas sekali ya amal-amalnya. Baik, silakan berikutnya. Masya Allah ya, salah satu uh, cirinya adalah seseorang itu menjalani kehidupannya itu dengan mengikuti keinginan atau aturan daripada Allah dan Rasulnya, bukan dengan aturan dan keinginannya sendiri. Dan itu adalah memang sudah jelas sebenarnya ya, dari satu ciri saja. Jika memang seseorang itu istiqomah yang mengikuti aturan syariat, kemudian keinginan daripada Allah dan Rasulnya, sudah pasti ya, sudah pasti Allah itu akan terus berada bersamanya. Kemudian ketika dia membutuhkan bantuan, Allah pasti akan menolongnya, seperti itu. Baik Kiai, mungkin satu lagi ya pertanyaannya, mungkin bagaimana nih Kiai ini? Nah, kita kan tadi kan berbicara tentang ikhlas banyak sekali nih. Cuman saya cuma mau memastikan lagi nih, khawatir saya salah tangkap gitu ya. Bagaimana step by step cara memunculkan ikhlas dalam hati kita? Seperti itu Kiai. Baik. Tentu para ulama akan berbeda pendapat. Mungkin kalau step namanya cara itu kan banyak ya. Banyak jalan menuju Roma itu kata anak-anak muda itu. Kalau saya lebih cenderung begini. Kalau kita ingin punya amal yang ikhlas, perbanyak saja amalnya. Terus perbanyak amalnya. Insya Allah nanti dari sekian banyak amal yang ikhlas itu, dari sekian banyak amal yang kita tunaikan, itu akan diberi hadiah oleh Allah ikhlas. Jadi ikhlas itu datang bukan dari kita, tapi datang dari Allah. Dalam Quran disebutkan, ketika iblis itu menyampaikan tentang apa yang ia akan lakukan dalam hidup ini, yaitu ingin menyesatkan semua anak Adam, manusia,
Tapi iblis mengatakan, satu hal yang ia takkan mungkin bisa lakukan, yaitu menyesatkan orang-orang yang diberi oleh Allah ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka hamba-hambamu ya Allah yang diberi ikhlas. Orang-orang yang diberi ikhlas itu, itulah yang tidak akan bisa digelincirkan oleh setan. Jadi, kalau kita ini dalam amal itu terlalu memusingkan masalah ikhlas, itu dikhawatirkan malah nanti kita tidak beramal. Sampai Imam Syafi'i mengatakan gini, kalau ada orang, ia tidak beramal karena takut amalnya tidak ikhlas, maka justru itulah ketidakikhlasan yang sejati. Kan gitu ada orang, takut nanti kalau saya melakukannya saya tidak ikhlas. Tidak kayak begitu. Ada kesempatan beramal, beramal aja. Sebanyak-banyaknya beramal. Kalau semakin sering kita beramal, insya Allah nanti ketemu ikhlas. Contoh, kalau kita memang punya kemampuan menjadi muadzin, sering-seringlah kita jadi muadzin. Insya Allah ada saatnya kita adanya ikhlas. Yang adanya ikhlas itu juga menjadi satu keberuntungan besar di akhirat. Kita punya kemampuan jadi imam. Kalau memang ada waktunya imam yang utama sedang berhalangan, kita suruh menggantikan, maju. Jadi imam kita. Semakin sering kita dapat kesempatan nanti diamani jadi imam, insya Allah ada saatnya kita mengimami suatu ikhlas. Karena keikhlasan adalah hadiah ataupun anugerah dari Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Kalau kita amalnya sedikit, itu semakin sulit kita berharap mendapatkan ikhlas. Nah, jadi kalau secara simpelnya demikian. Namun kalau kita ingin berharap lebih cepat lagi kita mendapatkan, maka doa kepada Allah, minta diberi ikhlas. Sebagaimana kita minta diberi iman. Allahumma habib ilainal iman wa zinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kami kepada iman, jadikan iman hiasan dalam hati kami, dan seterusnya. Atau Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempersembahkan amal ibadah terbaik kepadamu. Ikhlas juga begitu, minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Dan kalau kita ambil lewat pelajaran dari bagian terakhir yang tadi kita sempat kutipkan dari keterangan Imam Ibnu Al-Hasani, datanglah kepada guru. Supaya kita bisa cepat jadi ahli ikhlas itu, datang kepada guru yang benar-benar guru dalam urusan membangun ruhiyah kita. Itu akan lebih cepat. Karena kita akan dibantu dengan keberkahan yang telah diraih oleh para guru kita. Jadi guru-guru itu kebanyakan sudah mendapatkan ibaratkan luberan keberkahan. Ibarat kita punya guru telah mendapat luberan berkah dari gurunya, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah SWT. Nah, tapi kalau kita ingin punya amal ikhlas, otodidak, itu istilah sekarang itu, insya Allah tidak akan sampai-sampai. Abadan selama-lamanya. Jadi katanya gitu. Jadi kalau ada orang ingin benar-benar mendapatkan amal yang ikhlas tapi otodidak, itu bisa jadi sampai akhir hayat tidak akan ketemu. Menurut lazimnya demikian. Bahwa ada itu mustasnayat, itu pengecualian. Kalau otodidak itu belajar komputer, otodidak, apa-apa. Belajar servis motor, mobil, otodidak. Tapi kalau untuk urusan ruhiyah, harus bersama dengan guru-guru kita yang benar-benar lillahi ta'ala. Baik, semoga kita semuanya dalam hidup ini diberikan Allah SWT taufik untuk terus belajar dan beramal, dan juga dipertemukan dengan guru-guru yang akan mengantarkan kita untuk semakin cepat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril Islam wa nawwir qulubana bi nuril Quran. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbina bit tauhid wa tsabbina bil ma'rifah wa tsabbina ala dinika dinil Islam. Allahumma sunnat tahiyatum biha salam wa ridhum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemaparannya, penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi jawaban terakhir tentang step by step-nya adalah tetap ya kita harus datang kepada guru ya, pada guru yang memang memiliki fokus keilmuan tentang ikhlas ya. Kalau kita pernah tadi juga dikatakan otodidak juga bisa ya. Namun kalau ingin cepat kita datang ke guru ya. Kalau kita pernah nonton sinetron Kiamat Sudah Dekat waktu itu bahwa Pak Hajinya itu kan mengajarkan atau memerintahkan untuk mencari ilmu ikhlas karena saking pentingnya ikhlas dalam amal perbuatan ya, dalam entah itu dalam ibadah wajib maupun ibadah sunnah, entah itu dalam ibadah sedekah maupun ibadah katakanlah pernikahan, itu niatan kita itu harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar itu lillahi ta'ala. Masya Allah. Baik sahabat dan pemirsa Waqaf TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua diberikan keberkahan ilmu atas kesediaannya meluangkan waktu atau mempersiapkan waktunya untuk menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa tetap setia dan istiqomah mempelajari atau menuntut ilmu dan terus dukung dakwah kami untuk mencerdaskan umat muslim di Indonesia ini agar bisa merubah pemikiran yang tadinya pemikiran selain Islam berubah menjadi pemikiran Islam, agar kita bisa sama-sama untuk membangun atau menyongsong peradaban mulia yaitu peradaban Islam. Kesalahan adalah milik saya pribadi, kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya. Jazakumullahu khairan kasiron kepada Kiai Haji Muhammad Sofar Mawardi dan juga kepada para sahabat dan pemirsa Waqaf TV yang dirahmati Allah. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.